Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan membahas materi statistika kelas 8 pada subbab menganalisa data. Nah, sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan statistika dalam beberapa aspek kehidupan. Pengumpulan data tentang minat siswa dalam pemilihan bakat minat, ukuran sepatu atau bahasa, serta data tentang kepadatan penduduk dapat disajikan dengan mudah menggunakan ilmu statistika. Nah, dengan statistika, data-data yang diperoleh itu dapat disajikan dalam tabel atau diagram sehingga mempermudah menganalisanya. Nah, sekarang kita belajar, kita amati diagram batang berikut ini. Nah, kalian pahami di sini. Dari diagram batang di bawah dapat dilihat bahwa hasil perikanan terendah dicapai pada tahun 2004, yaitu sebanyak 2000 ton. Nah, kalian lihat pada tahun 2004. Nah, di sini 0 sampai 6 ini dalam bentuk ribuan ya. Nah, pada tahun 2004 itu sebanyak 2000 ton. Nah, sebaliknya hasil perikanan tertinggi dicapai pada tahun 2007. Kalian lihat tahun 2007. Nah, ini sebanyak 5000 ton. Nah, kenaikan tertinggi dicapai pada tahun 2006 sampai 2007, yaitu mencapai 2500 ton. Nah, seperti ini ya. Pencapaian terbanyak itu pada tahun 2006 sampai dengan 2007. Seperti itu ya. Nah, kok bisa 2500 dari mana? Nah, ini tahun 2006 kan 2500. Nah, pada tahun 2007 5000. Nah, ini kita kurangi. Nah, selisihnya itu jadi 2500. Mengalami kenaikan sebanyak 2500. Dari 2006 sebanyak 2500, dari 2007 sebanyak 5000. Nah, jadi selisihnya 2500 dibandingkan dengan selisih pada tahun-tahun berikutnya. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita membaca data dalam diagram grafik. Gimana sih caranya? Nah, kalian perhatikan gambar diagram garis yang terdapat di Puskesmas Desa Sukamakmur berikut ini. Nah, kalian lihat di sini. Nah, pada tahun 2001 ada 7. Nah, ini apa sih? Kok ini ada tahun? Di sini ada banyak bayi lahir. Nah, ternyata seperti ini. Pada tahun 2001 itu banyak bayi lahir, ada 7. Pada tahun 2002 ada 10 kelahiran. Pada tahun 2003 ada 13 kelahiran, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini diagram garis jumlah kelahiran tiap tahun di Desa Sukamakmur. Nah, sekarang kalian perhatikan cara membacanya gimana. Nah, diagram di atas menunjukkan bahwa tahun 2001 terdapat 7 kelahiran, tahun 2002 sebanyak 10 kelahiran, dan seterusnya. Nah, sekarang di sini ada beberapa pertanyaan. Tentukan banyak kelahiran pada tahun 2003, 2004, dan seterusnya. Pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling tinggi? Pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling rendah? Nah, coba kalian kerjakan ya. Nanti kita bahas. Sekarang berdasarkan grafik tersebut, perkirakan dan jelaskan banyak kelahiran pada tahun 2005. Kemudian apa pendapat kalian tentang program keluarga berencana di desa tersebut? Kemudian pada tahun 2008 terdapat 25 kelahiran. Dapatkah kita simpulkan bahwa pada tahun 2008 penduduk desa Sukamakmur bertambah 25 orang dibandingkan tahun 2007? Nah, sekarang kalian amati grafik ini ya. Nah, ini diagram garisnya, grafik ini. Kemudian kalian jawab pertanyaan ini. Nah, kalau kalian sudah menemukan, ayo kita bahas. Nah, sekarang pada pertanyaan yang pertama, banyak kelahiran pada tahun 2003, 2004, dan seterusnya. Berapa sih? Nah, pada tahun 2003 itu sebanyak berapa kelahiran? Ada 13 kelahiran. Pada tahun 2004
17 kelahiran, pada tahun 2005 20 kelahiran nanti, dan seterusnya sampai tahun 2008. Seperti itu ya cara membacanya. Kemudian soal berikutnya, pada tahun berapakah jumlah kelahiran paling tinggi? Paling tinggi berarti grafiknya itu nanti paling tinggi. Paling tinggi ternyata berada di tahun 2008, yaitu sebanyak 25 kelahiran. Kalau yang paling rendah siapa? Oh, berarti yang grafiknya menurun ini. Nah, pada tahun 2001 yaitu sebanyak 7 kelahiran. Nah, seperti itu ya. Sekarang soal berikutnya, berdasarkan grafik tersebut, perkirakan dan jelaskan banyak kelahiran pada tahun 2005. Nah, pada tahun 2005 berapa sih? Oh, pada tahun 2005 itu ada 20 kelahiran. Nah, hal ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya pada tahun 2004 ada 17 kelahiran, berarti naik sebanyak 3 ya. Pada tahun 2005 sebanyak 20. Nah, selanjutnya soal berikutnya, apa pendapat kalian tentang program keluarga berencana di desa tersebut? Kalian lihat grafiknya. Semakin tahun, grafiknya semakin naik. Kalau semakin naik, berarti programnya gimana? Nah, program keluarga berencana di desa tersebut belum bisa dikatakan berhasil, karena setiap tahunnya mengalami kelahiran lebih banyak atau mengalami peningkatan, ya kan? Nah, grafiknya itu semakin tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian soal berikutnya, pada tahun 2008 terdapat 25 kelahiran. Nah, ini 25 kelahiran ya kan ini. Nah, dapatkah kita simpulkan bahwa pada tahun 2008 penduduk desa Sukamakmur bertambah 25 orang dibandingkan tahun 2007. Nah, 2007 berapa? 24 orang. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa tahun 2008 terdapat 25 kelahiran sehingga bertambah 25 orang. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut materi berikutnya. Kita membaca data tabel. Bagaimana caranya? Nah, di sini diberikan hasil produksi pada tiap tahun pada Desa Sukamakmur dari tahun 2001 sampai dengan 2008 sebagai berikut. Nah, ini hasil produksinya seperti ini. Nah, pada tahun 2001 sebanyak 250 ton, 2002 sebanyak 285 ton, 2003 sebanyak 310 ton, 2004 sebanyak 340 ton, sampai tahun 2008 sebanyak 420 ton. Nah, sekarang pertanyaannya, pada tahun berapakah hasil produksi padi tertinggi? Sekarang kalian lihat pada tabel, yang paling tinggi siapa? Nah, sudah tahu jawabannya? Ya, yang paling tinggi itu pada tahun 2008, ya kan? Kenapa? Produksinya mengalami peningkatan yang drastis, banyak 420 ton, ya kan? Nah, selanjutnya perkirakan produksi padi pada tahun 2010. Nah, produksi padi pada tahun 2010 kemungkinan akan mengalami peningkatan. Dikarenakan apa? Sudah mengalami atau memiliki pengalaman untuk mengatasi permasalahan pada tahun-tahun sebelumnya ketika mengalami penurunan hasil produksi. Nah, kalian lihat di sini pada tahun 2001 ke 2002 mengalami peningkatan. Kemudian tahun 2003 juga peningkatan, 2004 peningkatan, 2005 peningkatan. Kemudian tahun 2006 kok mengalami penurun yang sangat drastis, ya kan? Nah, karena ini kan berarti kan dipelajari kok hasil produksinya sedikit itu kenapa ya. Nah, jadi sudah diatasi pada tahun 2007-nya mengalami peningkatan. Nah, kemudian tahun 2008 mengalami peningkatan yang lebih, dan seharusnya pada tahun 2010 itu mengalami peningkatan produksi. Nah, menurutmu apa yang terjadi pada tahun 2006 sehingga produksi menurun secara drastis? Nah, kalian lihat pada tahun 2006 menurun menjadi 225. Nah, itu bisa karena hama atau penyakit ya, sehingga gagal panen. Nah, bisa banyak kemungkinan kenapa sih kok produksinya turun. Nah, salah satunya bisa karena hama atau penyakit. Nah, selanjutnya bagaimana kita membaca data dalam grafik?
Gimana ya? Nah, di sini grafik di bawah ini menyajikan penggunaan bahan bakar terhadap waktu dalam jam pada perjalanan sebuah mobil dari kota M ke kota N. Gunakan informasi pada grafik di bawah ini untuk menjawab pertanyaan. Nah, kalian lihat di sini. Nah, di sini ada waktu di sini 4 jam. Nah, ini itu sebanyak 40 liter. Nah, ini sajian data penggunaan bahan bakar terhadap waktu. Nah, caranya gimana? Nah, ada pertanyaan yang pertama, berapa liter bahan bakar dihabiskan dalam perjalanan dari titik A ke titik B? Kalian lihat di sini, titik A ke titik B. Nah, ini berarti ada 20 liter, ya kan? Kemudian dari titik C ke D, C ke sini, ini turun ke sini kan berarti 10. Naik lagi sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Jadi berapa liter? Oh, 50 liter, ya kan? Selanjutnya dari titik D ke E. Nah, ini turun. Nah, ini sebanyak 10 liter juga. Kemudian dari titik E ke F 10 liter juga. Dari titik F ke G itu sebanyak 30 liter. Nah, kalian lihat di sini. Ini 1, 2, 3, ya kan? Nah, selanjutnya berapa liter bahan bakar total yang dihabiskan dalam perjalanan tersebut? Nah, totalnya ada berapa? Nah, dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E ke F sampai F ke G itu sebanyak 20 liter ditambah ini B ke C ini 0 ya, stuck di sini. Nah, 0, kemudian 50 liter ditambah 10 liter ditambah 10 liter ditambah 30 liter. Jadi yang dihabiskan sebanyak 120 liter. Nah, berapa lama perjalanan dari kota M ke kota N? Nah, sebanyak 12 jam. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dan jawaban pembahasannya ya. Diagram di bawah ini menunjukkan data penjualan beberapa jenis televisi di toko elektronik Wawan Jaya Makmur pada bulan Januari. Nah, seperti ini grafiknya. Nah, ini merek TV-nya, merek A sampai G. Kemudian banyak TV yang dijual. Merek A ada berapa ini? Oh, ada 12. Kita tulis saja. Terus kemudian merek B, oh ada 20. Merek C ada 16. Merek D ada 22. Merek E ada 12. Merek F ada 18. Ya kan? Terus merek G itu ada 14. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pada bulan tersebut TV merek apa yang terjual paling banyak dan paling sedikit? Yang paling banyak sudah dapat dilihat di sini yaitu merek D. Dan yang paling sedikit itu adalah merek A dan E. Seperti itu ya. Selanjutnya, berapa total TV yang terjual pada toko tersebut berdasarkan diagram di atas? Nah, total ini ditotal semua dari merek A sampai merek G. Nah, berapa totalnya? Oh, 115 unit. Ini kita total semua ya. Dari merek A, B, C, D, E, F sampai G. Ini ditotal semua, ternyata bertemu 115 unit. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flashdisk milik Reta yang berkapasitas 4 GB setara dengan 4000 MB. Flashdisk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar, matematika, dan data lainnya. Nah, seperti ini. Musiknya sebanyak 20%, fotonya ada 20%, buku ajar ada 40%, lainnya ada 10% dan yang kosong 10%. Nah, di sini jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flashdisk milik Reta masih mencukupi? Jelaskan. Nah, sekarang kalian lihat yang kosong. Yang kosong di sini ada 10%.
Nah, 10% dari 4000 MB berapa sih? Nah, kita hitung dulu. Oh, ternyata ada 400 MB. Nah, sekarang yang dibutuhkan Reta itu 750 MB. Nah, ternyata tidak mencukupi. Bagaimana? Nah, tidak mencukupi karena yang kosong hanya 10% dari 4000 MB, artinya hanya 400 MB yang saja yang tersisa. Kemudian soal yang berikutnya, jika Reta tidak ingin menghapus file foto, file data buku ajar, dan file data lainnya di flashdisk-nya, berapa persen dari keseluruhan file musik yang harus dihapus agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flashdisk? Nah, file musik harus dihapus lebih kurang 10% agar data buku ajar baru dapat ditambahkan ke dalam flashdisk. Nah, ya kan, nah, tadi 750 MB ya kan. Berarti yang harus dihapus itu 10%-nya. Ya, karena 10% tadi 400 kan? Nah, seperti itu ya. Nah, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.